Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Jakarta Selatan, klinik ini membanggakan sekali karena mereka tuh membangun beauty klinik ini sebenarnya dari tahun 2020. Jadi ini udah tahun yang kelima. Jadi aku adalah satu pasien setia dari Dokter Tata. Dokter Tan Yuanita, ini dia perempuan. Ya, dan aku selalu ngikutin jejak karirnya Dokter Tan sebenarnya, apalagi ketika membangun klinik ini namanya Utologi 2.0 yang 2.0 yang 1.0-nya kemarin di seberangnya Gandaria Mall. Nah, aku nggak sendirian sebenarnya, banyak sekali teman-teman artis yang sudah mempercayakan kepada dokter-dokter yang hebat-hebat ini. Sarwendah juga, ada juga Mbak Inul sama Mas Adam tuh ya, Mas Adam kalau kalian mau tahu gimana wajahnya dia semakin glowing itu karena ke klinik ini. Dan jejak terbangnya dari Dokter Tata dan juga semua tim dokter ini membangun Utologi ini sih sangat luar biasa sekali. Yang paling penting adalah semua treatment yang dimiliki sama mereka itu selalu up to date, selalu terdepan. Apalagi hari ini ketika pembukaan gedung baru ini ada satu treatment infus, karena sebenarnya aku selalu seneng banget sama treatment infusnya yang dimiliki sama dokter-dokter ini. Yang aku seneng tuh salah satunya adalah sebenarnya ada mochi, ada juga level up, ada milky. Infus itu sebenarnya untuk menghaluskan tubuh dan meratakan warna tubuh lah ya. Nah, yang hari ini yang akan aku lakukan itu adalah Real NAD. Itu katanya mahalnya luar biasa dan didatangkan langsung dari Swiss. Dan hari ini mereka juga sambil melaunchingkannya, tetapi juga belum bisa dijual ke umum karena masih PO dan mereka akan buka nanti di bulan Oktober. Aku salah satu pasiennya yang akan diberikan pertama kalinya untuk infus NAD ini. Nah, seperti apa infusnya dan kegunaannya seperti apa, nanti ada ahlinya dari dokter-dokternya yang akan menjelaskannya. Nah, itu dia. Jadi setelah oplas lo bilangnya. Nah, sebenarnya setelah operasi plastik di Korea sebenarnya aku masih tidak boleh untuk langsung treatment ke klinik kecantikan. Paling tidak 3 bulan setelah melakukan operasi plastik kemarin yang terakhir ada facelift. Yang tidak boleh dulu kena alat, tidak boleh dulu kena laser gitu ya, karena setiap kali untuk datang ke klinik kecantikan seperti ini itu pastikan aku melakukan ada pico laser lah, aduh macam-macam banyak banget. Ada juga infus, nah itu belum aku lakukan. Nah, ini tepat 6 bulan ke-6, jadi 6 bulan aku tidak melakukan treatment, tidak kembali lagi ke Dokter Tata. Kenapa? Karena memang belum bisa langsung melakukan treatment, apalagi memakai laser. Jadi baru kali ini gitu, setelah 6 bulan kemarin. Budget perawatan per bulan. Tadi kan bilang fantastis. Untuk suntik kakak sendiri. Sebelum kalau kesini per bulan mungkin sekitar hampir 80 lah. Berapa treatment nih dia? Itu banyak deh. Banyak. Kenapa? Latex ini. Oh iya, latex itu. 80 juta. 80 juta per bulan lah. Kalau ke klinik ini ya, ke klinik Utologi itu sekitar 80-an, tapi kan 80 bukan satu kali datang, jadi dalam sebulan itu bisa 2 kali sampai 3 kali datang, karena harga infusnya mereka aja ada yang sampai 25 juta. Itu infus whitening. Nah ini nih, yang hari ini yang nanti sebentar lagi teman-teman akan lihat, itu aku dengar harganya 25 sampai 30 juta. Tapi yang kemarin-kemarin mereka punya milky, mereka punya level up, mereka punya mochi, itu harganya juga 10 juta, ada yang 15 juta, ada juga yang harganya 18 juta, 20 juta. Jadi harga infusnya aja mahal banget, apalagi treatment yang lain. Kakak dirimu sekali treatment biasanya apa aja sih yang dilakukan selain? Nah, kalau sama Dokter Tata tuh karena kan mungkin banyak sekali teman-teman media yang tahu kalau wajah aku kan tidak yang halus sekali, jadi dibantu sama Dokter Tata untuk bagaimana bisa meratakan kulit, tapi itu tidak bisa sekali dan tidak bisa nggak rutin, masalahnya itu. Jadi itu yang aku lakukan. Juga pencerahan kulit dan juga
gimana caranya bisa punya kulit sehat. Dan nah melalui infus itulah yang sebenarnya aku senang banget kalau ketemu sama dokter tuh untuk dari dalam, karena kan kalau kulit itu tidak bisa jadi sehat kalau tidak juga dari dalam gitu. Kak, bahagia nggak sih melalui 80 juta muka badan? Investasi. Worth it nggak? Worth it gak sih? Worth it investasi selama aku masih dibutuhkan di televisi sih. Karena bagaimanapun juga kan produknya masih diri aku sendiri. Bekerjanya aku bukan, maksudnya gini, kalau pengusaha itu kan mereka buat produk, mereka menciptakan produk dan mereka jual. Kalau aku masih aku sendiri produknya, masih aku sendiri yang jualan, badan ini juga yang jualan, jadi itu masih masuk ke dalam investasi karena usia aku bukan muda lagi. Sebentar lagi di bulan Desember aku 45 tahun dan sekarang ini masih ada beberapa program televisi yang aku harus jalani pagi, siang, sore, malam. Jadi itu adalah kebutuhan, bukan kebutuhan utama memang, tetapi kebutuhan yang sepertinya harus untuk dilakukan selama masih ada di layar televisi. Kak, pengen apa lagi yang dirubah atau udah cukup? Kalau untuk merubah berarti kan lebih ke estetika operasi ya. Untuk operasi, aduh kasih tahu nggak ya? Gue tuh sebenarnya mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu kalau aku sudah 3 kali operasi hidung. Dari seluruh wajah ini sebenarnya aku cuma melakukan dua prosedur operasi plastik, yaitu tarik facelift, ponytail lift namanya, itu di Korea, dan 3 kali melakukan perbaikan di bagian hidung. Cuma itu aja sebenarnya. Nah, pertama kali di Turki, yang 2 kalinya itu di Korea, dan I'm still not happy, masih nggak happy banget dengan hasilnya, karena setiap kali selesai mancung, terus begitu dia kempes. Jangan ketawa loh, karena itu memang diketawain sih sama temen-temen nih ya sejujurnya. Dan kalau artis-artis lain tuh kayaknya kalau udah kayak Denada kan langsung bem gitu ya, tapi Denada juga masih baru. Jadi mungkin kalau ditanya apakah masih mau melakukan, aku masih mau melakukan perbaikan hidung aja sih sebenarnya, karena masih makanya sekarang ini tuh masih suka pakai kacamata lagi karena menutupi kekurangan ketidakpercayaan diri yang di hidung itu. Jadi columella, kalau bagian sini ini namanya columella. Jadi apa ya namanya? Kan kalau hidung itu ada jembatan, ada garisnya tuh. Jadi dia turun terus udah gitu ininya jadi kayak kecil banget, lubangnya jadi kecil gitu. Itu yang membuat aku masih nggak happy. Karena seharusnya hidung kan kayak teman-teman nih semuanya, jadi dia narik begitu gitu. Ini malah dia ke dalam. Artinya mungkin mengganggu pernafasan atau seperti apa? Nah, sebenarnya alasan pertama kali aku operasi plastik di bagian hidung tuh karena hidung aku bengkoknya begini banget. Jadi sehingga rongga hidung di bagian dalam tuh jadi begini, yang satunya nafasnya enak, yang satunya ketutup. Makanya dibor tuh sama dokter waktu di Turki. Gitu. Begitupun juga waktu di Korea. Jadi supaya dia begini, ini yang di dalam ya, bukan di luar. Di dalam tuh jadinya begini. Nah, kenapa bengkok? Karena tulangnya dia begini. Jadi dia dari luar jadinya kayak belok ke kanan gitu. Nah, sekarang sudah dibor jadinya begini. Nah, di bagian dalamnya udah oke, tapi estetik di bagian luarnya ini dan nggak ngerti deh di bagian sininya tuh kayaknya kok susah banget untuk jadi bener gitu. Jadi kuat gitu fondasinya, aku masih nggak ngerti kenapa. Dan sudah 3 dokter, sudah 2 negara, Turki dan Korea, masih belum bisa, dan nanti rencananya mungkin ke negara lain. Negara mana yang mau rencana untuk dituju soalnya? Nah, bagaimana kalau ikut sama gue? Nanti ke sana. Rencananya mau negara lain, masih mikirin apakah bakalan di dalam negeri atau bakalan di luar negeri. Ada satu klinik sebenarnya yang pengen aku di dalam negeri, tapi kita belum konsultasi. Kan biasanya kan dokter Tompi juga sering melakukan hal yang Dokter sama. siapa? Tompi yang buat untuk hidung lah segala macam. Oleh kampus juga banyak yang ceritakan ada rencana juga ke sana kan. Belum tahu. Aku belum tahu. Ini sekarang karena punya pengalaman yang cukup membuat bukan mental aku rusak ya, tapi membuat aku kepikiran terus. Jadi aku sekarang ini tuh bener-bener research, belajar, konsultasi kanan, konsultasi kiri, karena ternyata hidung itu fatal ya. Maksudnya ternyata dari seluruh wajah, ternyata aku baru tahu hidung tuh paling susah untuk dioperasi ternyata. Karena kalau orang masih operasi mata, narik, nambahin dagu, itu kayaknya, bukan kayaknya, setelah aku pelajari kayaknya itu
adalah operasi plastik yang mungkin tidak sefatal hidung gitu. Ternyata hidung tuh nggak gampang. Yang kelihatannya cuma di sini tuh nggak gampang, karena itu juga adalah satu ornamen wajah yang bisa membuat wajah tuh jadi berubah banget ternyata dari hidung juga. Bisa kelihatan dari Denada ya, Denada jadinya jadi Putri India. Oke. Terima kasih. Nanti kapan suntiknya mau ambil stok? Ini sekarang? Oh ya, yuk cus. Nggak tahu nih, Yogi mana ya? Azab. Gue nanti pas di dalam pakai kacamata yang besar. Ya, aku suka banget sama oversized glasses-nya karena tidak percaya dengan hidung. Jadi kalau aku buka kacamata, hidung gue begini banget. Nah, bukan tekstur. Bentuk di hidungnya tuh bengkok, belok gitu. Jadi dia belok banget gitu. Jadi itu kalau di kamera, kalau dilihat langsung ngobrol mungkin tidak banyak yang. Cuma kan kalau kita tahu tubuh kita seperti apa, kan somehow juga ada yang membuat kita insecure, yang membuat kita jadi kayak nggak percaya diri. Nah, aku yang paling tidak membuat percaya untuk bisa lepas kacamata, udah